Seorang siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat KBB, Bunga Rahmawati, meninggal dunia pada Selasa tanggal 30 September tahun 2025. Kabar ini sempat dikaitkan dengan insiden keracunan makan bergizi gratis MBG yang menimpa 121 siswa di sekolah yang sama pada Rabu tanggal 24 September tahun 2025, karena Bunga diketahui juga mengonsumsi makanan tersebut. Namun, salah satu guru SMK Negeri 1 Cihampelas, Dadi, membantah bahwa Bunga meninggal karena keracunan MBG. Ia membenarkan bahwa Bunga adalah siswanya dan mendapat bagian MBG, tetapi Bunga tidak tercatat masuk posko, puskesmas, maupun rumah sakit saat kejadian keracunan massal. Kepala Puskesmas Cihampelas, Eda Jubaidah, turut mengonfirmasi meninggalnya Bunga. Ia mengakui Bunga mengalami gejala yang mirip dengan keracunan makanan sebelum meninggal dunia. Namun, Eda meragukan bahwa gejala tersebut disebabkan oleh MBG, sebab Bunga bukan termasuk siswa yang keracunan pada tanggal 24 September tahun 2025 dan gejala yang dialami muncul jauh setelah tragedi keracunan massal. Eda menduga Bunga kemungkinan sudah mengonsumsi makanan lain selain MBG. Eda mengungkapkan, Bunga mulai mengalami gejala mirip keracunan berupa mual pada Senin tanggal 29 September tahun 2025, tetapi hari itu Bunga masih masuk sekolah seperti biasa. Gejala yang dialami sempat membaik, dan Bunga tetap masuk sekolah pada Selasa tanggal 30 September tahun 2025. Eda mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa Bunga mengeluh mual setelah pulang sekolah pada Senin malam. Awalnya keluarga mengira Bunga hanya masuk angin. Pada Selasa pagi, kondisinya sempat membaik. Namun, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Bunga kembali mengeluh mual dan langsung dibawa ke bidan terdekat. Bidan kemudian berkonsultasi dengan puskesmas, dan pihak puskesmas menganjurkan Bunga dibawa ke RSUD Cililin. Tiba-tiba, puskesmas mendapat kabar Bunga meninggal dunia. Bisa kronologis kemarin pasien Bunga itu datang ke RSUD seperti apa? Pasien itu datang dibawa oleh ambulans desa Cihampelas atas nama Bunga Rahmawati, datang ke IGD RSUD Cililin itu 30 September jam 13.30. Pasien ketika datang posisinya memang sudah pucat, kemudian sudah kebiruan, tampak dari gerakan nafasnya sudah tidak ada, di pekeralnya juga sudah dingin, bagian-bagian dari badannya juga sudah dingin. Dilakukan pemeriksaan pada pupil memang sudah hidrasis total. Kemudian kami lakukan pemeriksaan rekam jantung, sudah tidak tampak arus kelistrikan atau EKG-nya kita nyatakan asistol. Sehingga dari tampakan pasien tersebut kami nyatakan pasien itu sudah meninggal atau diagnosa di ininya death on arrival. Bu, yang menjadi penyebab pertanyaan itu kan soal penyebab nih Bu. Diagnosa dari pihak medis itu seperti apa sih Bu? Karena memang pasien datang dalam keadaan death on arrival kan tidak bisa dipastikan ya Pak ya. Apakah sebabnya kematiannya, setiap penyakit itu penampakannya hampir sama. Nah, karena pasien datang sudah dalam keadaan death on arrival atau sudah dalam keadaan meninggal, walaupun dilakukan wawancara memang pasien tersebut mengkonsumsi MBG juga di tanggal 24 September, namun kita tidak bisa memastikan penyebab kematiannya. Memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya dengan pemeriksaan toksikologi atau otopsi. Dari kami di IGD RSUD Cililin memutuskan untuk mendiagnosa kematiannya saja, bahwa pasien memang datang dengan death on arrival. Diarahkan pada keluarga untuk mengetahui lebih lengkap penyebab kematiannya. Memang disarankan untuk dilakukan otopsi, namun dari keluarga tidak ada arahan untuk melakukan tindakan tersebut. Oke, Bu, kalau menegaskan aja sih Bu, sebetulnya berarti pasien saat tiba di sini tuh memang sudah tidak bernyawa gitu ya Bu, udah meninggal. Dilihat memang sudah menampakkan tanda-tanda kematian ya Pak. Tadi sudah disebutkan, tadi sudah ada tampak tanda-tanda kematian, kemudian dipastikan juga dengan pemeriksaan penunjang dan dilakukan resusitasi juga tidak ada respon. Kalau misalnya perbedaan penyebab memang macam-macam kan. Kalau misalkan penyebab kematian kita tidak bisa, oh ini misalnya pasien dengan penyakit bawaan penampakannya seperti apa. Memang walaupun dari anamnesa ada keluhan tersebut,
tapi memang jarak antara konsumsi MBG dengan kedatangan ke RSUD Cililin lebih dari 5 hari. Dan kami melihat juga dari track record yang datang ke rumah sakit, memang pasien Bunga belum pernah berobat sama sekali, tidak ada penyakit bawaan sebelumnya yang kami ketahui. Walaupun dari keluarga memang menyatakan mempunyai penyakit mah, tapi kan itu bukan penyakit kronis yang bisa sampai menyebabkan kematian dari kami. Bu, sebelum dibawa ke RSUD Cililin ini, Bunga ini mendapatkan Penanganan dulu sebelumnya gitu, Bu. Apakah dari Puskesmas atau gimana gitu? Kalau informasi dari yang kami dapat dari keluarga, memang pasien ini kan ketika ditemukan di rumah memang dalam keadaan berbusa menurut keluarga ya. Tapi mungkin lebih lengkapnya nanti dari Puskesmas yang melakukan wawancara dengan pihak keluarga. Siapa dari Puskesmas? Dari kronologis awal aja Bu, sampai gejala sampai dibawa ke sini dan gejala dari wawancara dari keluarga korban seperti apa? Ya, mungkin info dari keluarga ya, karena terus terang memang Bunga ini adalah betul siswa SMK 1 Cihampelas, dan dia juga mengkonsumsi makanan MBG yang di hari Rabu itu. Tapi Bunga ini dari sejak kejadian keracunan sampai hari Senin kurang lebih 5 hari itu tidak ada mengeluh keracunan. Jadi ke kami tidak ada dia datang ke posko, jadi tidak tercatat data sebagai pasien keracunan. Jadi kami dilaporkan pada hari ini menurut penuturan keluarga ya, di hari Senin pun pasien atau Bunga ini sekolah ya, sekolah, kemudian dia pulang lebih awal karena mengeluh pusing itu, kemudian oleh keluarga diberi minum dan obat, akhirnya tidur. Pas jam 3 Selasa jam 3 dini hari ya, dia baru mengeluh lagi, ada pusing, mual, muntah gitu. Dan di situ kemudian dikasih obat warung ya, dan di rumah hanya ada adiknya, kebetulan orang tuanya, ibunya bekerja di Arab, bapaknya juga kerja di Kerawang. Kemudian kakaknya, karena kakaknya menanyakan kepada Bunga bagaimana kondisinya, Bunga menjawab silakan kerja aja. Jadi di rumah hanya dengan adik yang SD gitu. Jadi ini pun yang tadi kata dokter Dwi berbusa itu, yaitu menurut penuturan adiknya yang SD itu. Yang pertama kali menemukan Bunga itu, Bu ya? Iya. Nah setelah itu sempat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat nggak, Bu? Jadi pada saat itu adiknya menghubungi uaknya, dan uaknya karena dekat dengan bidan menghubungi bidan terdekat, kemudian bidan meriksa yang memang tensinya kurang bagus, kemudian langsung menelpon supir ambulan dan dibawa ke rumah sakit RSUD Cililin. Bu, itu kan seperti ditangani tim medis dari Puskesmas sebelum, oh enggak? Ya. Tidak pernah? Bidan aja berarti. Iya. Bidan itu datang ke rumahnya berarti, Bu? Atau? Ya, karena dipanggil oleh uaknya. Dari laporan bidan sendiri, kondisi sebelum dibawa ke IGD Bu, gimana Bu kondisinya Bu? Katanya sesak napas, terus membiru, membusa atau gimana sebenarnya? Ya, itu kami laporannya dari keluarga korban itu ya, dari anaknya, yaitu dari yang adiknya yang SD itu sesak napas, kemudian ya mulut berbusa. Berarti gejalanya ada kemiripan dengan keracunan MBG, ada kemiripan nggak? Oh tidak, kakaknya ya. Kalau secara medis Bu itu ya bisa berbusa, itu biasanya apa Bu? Yang paling umum gitu, Bu? Mungkin memang ada gangguan nafas ya Pak ya, gangguan nafas yang bisa menyumbat, akhirnya air liur yang harusnya tertelan jadi menumpuk di dalam mulut. Tapi kalau untuk pastinya memang tidak bisa diduga ini penyebabnya karena apanya. Memang dominansi pasien dengan ada gangguan di saluran nafas seperti itu.
Apa ada ketidakcocokan Bu dengan obat yang dikonsumsinya Bu? Karena memang karena obat warung atau gitu kalau secara medis ini kan? Karena memang kita tidak Atau ada kelebihan dosis atau gimana Bu? kalau dari anamnesa kita tidak sejauh itu ya, cuman dari memang dari informasi dari puskesmas mengkonsumsi obat warung ya. Kalau dosis memang harus disesuaikan dengan berat badan. Tapi informasinya pasien itu mengkonsumsi 1 tablet obat pereda nyeri. Untuk reaksi alergi atau apa, ya itu memang harus ada pemeriksaan. Namun setelah mengkonsumsi obat akhirnya bereaksi kan Bu ya? Jarak harus dilihat juga sih Pak, jarak dari minum, kemudian responnya, dan memang pasien tersebut memang ada alergi obat tersebut atau tidak, itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut sih Pak. Bu, ada kasus nggak Bu kalau anak yang mengalami keracunan itu sampai berbusa gitu Bu? Mungkin Sejauh ini sih yang datang ke kami sih kalau dari hari Senin sampai terakhir sih enggak sih Pak. Kalau dominansi keracunan yang kemarin itu lebih ke nyeri perut, pusing, lemas, ada kram juga, tanda-tanda dehidrasi juga maksudnya tidak seluruhnya, ada sebagian tergantung respon masing-masing sih. Cuman kan ada indeks nyeri masing-masing, ada yang memang responnya cepat, ada yang lebih lambat. Bu, kalau di luar kasus ini bisa nggak Bu keracunan makanan itu menyebabkan si kematian atau sampai berbusa gitu Bu? Secara umum gitu Bu? Biasanya dilihat dari tergantung penyebabnya, kemudian jumlah yang dikonsumsinya, terus daya tahan tubuh masing-masing, apakah memang ada penyakit bawaan atau tidak, dan penanganan awalnya. Jadi kalau yang kita pastikan ketika pasien keracunan ada reaksi alergi atau tidak, kemudian ada tanda dehidrasi atau tidak. Ketika tanda dehidrasi tersebut sudah ditanganin lebih cepat, biasanya sih penanganannya tidak akan panjang, kecuali memang zat-zat tersebutnya memang jumlah yang dikonsumsinya sangat banyak dan rendah daya tahan tubuh. Penegasan Bu, kalau dari jarak konsumsi maksimal Bu, si orang itu mengalami keracunan itu berapa lama Bu? Kan ada kemarin pernyataan bahwa 2 kali 24 jam itu adalah batas maksimal dari adanya keracunan gitu Bu. Ya, setiap bakteri yang dikonsumsi yang menimbulkan keracunan memang efeknya berbeda-beda ya Pak. Ada masa inkubasinya. Dari hasil pemeriksaan mungkin nanti lebih lanjutnya ke Dinas Kesehatan ya. Kalau dari kemarin hasil temuan dilihat bahwa reaksi yang timbul itu 2 kali 24 jam. Itu walaupun memang ketika pasien datang ada yang bereaksi cepat, ada yang beberapa jam atau 1 hari baru menimbulkan reaksi. Cuman kebetulan yang ini jaraknya cukup jauh ya, sekitar 5 hari. Jadi kami juga masih ragu apakah ini penyebabnya dari sana atau tidak. Lebih pastinya memang harus ada pemeriksaan lagi. Tapi memungkinkan harus ada otopsi gitu Bu? Kalau dari medis memang untuk memastikan penyebab kematian diharuskan ada pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh dokter forensik menggunakan otopsi, mungkin dilihat toksikologinya murni memang dari keracunan atau ada penyebab yang lain. Tapi memungkinkan Bu reaksi keracunan itu 5 hari atau seminggu atau mungkin 12 hari? Kalau dilihat Dari kasus yang lain-lain gitu Bu, kalau keracunan makanan gitu. sejauh ini sih kalau dari pemeriksaan yang kemarin sih Pak memang dilihat lagi bakteri penyebab atau zat yang menyebabkan keracunan. Kalau dari penyebab yang lebih pasti memang mungkin lebih lanjutnya ke bagian ini ya, infeksi tropis untuk melihat apakah kasus-kasus dengan KLB yang terjadi di Indonesia ini memang efeknya bisa sampai light. Tapi sejauh yang saya tahu biasanya sih 3 kali 24 jam, jarang untuk lebih dari itu. Tapi balik lagi itu kan dari pedoman dan yang informasi yang saya ketahui mungkin lebih lanjutnya memang harus ada pemeriksaan. Kalau bakterinya kan udah terindikasi tuh Bu, salmonella gitu Bu. Nah itu kalau ciri dari salmonella itu reaksinya biasanya gitu. Kalau ciri dari salmonella sebenarnya seperti yang biasa kita penyakit pada umumnya, misalnya ada gangguan pencernaan, ada mual, muntah, bisa juga diare atau ada kram di perut. Balik lagi ke jumlah yang dikonsumsi dan daya tahan tubuh masing-masing sih. Tapi yang terakhir dikonsumsi bunga itu bisa jadi pemicu nggak Bu? Pemicu kambuhnya penyakit nggak bisa bawaan. memastikan sih Pak, soalnya kan harus dilakukan pemeriksaan lambung, kemudian dari ketika dikonsumsi, kemudian kan ada
jumlah yang dikonsumsinya berapa banyak, per pasien beda-beda, respon masing-masing beda-beda. Itu balik lagi ke daya tahan tubuh dan respon masing-masing. Ada yang nggak bergejala sama sekali, ada yang efeknya mungkin berat. Tapi kalau sejauh ini yang datang ke kami sih masih kategori ringan dan sedang. Oke, siap. Kalau dari pihak keluarga Pak sudah menyatakan keberatan untuk diotopsi atau sudah menyatakan atau dari keluarga? Secara langsung kami datang ke pihak keluarga, kami menawarkan apabila masih ada namanya kepenasaran atau apa, nanti dari pihak keluarga kemarin secara langsung bahkannya sudah menerima bahwa ini adalah takdir dan keluarga menyatakan ikhlas. Itu saja yang kami terima. Pak, kalau soal riwayat penyakit Pak, ada selain lambung nggak Pak? Katanya ada paru juga gitu Pak. Kalau kemarin menurut pengakuan atas nama kakaknya Cindy itu tidak ada penyakit apapun kecuali yang lambung gitu. Oke. Artinya sudah menolak untuk tidak akan diotopsi ulang atau gimana? Masih gitu? Kalau persisnya menolak tidak, tapi kami tawarkan itu sudah saja karena sudah ikhlas itu Pak yang kami terima jawaban langsung dari bapaknya. Oke. Siap. Oke, cukup. Kalau yang memvalidasi makan MBG-nya tuh berarti dari guru ya, Bu? Dari pihak sekolah atau yang memvalidasi yang bersangkutan tuh benar makan MBG gitu Pak? Berarti dari guru kah atau? Sebetulnya kami juga melakukan kemarin melakukan kunjungan ke sekolah. keluarga ya. Bahwa beliau itu memang betul makan MBG. Malahan itu 2 porsi, makan 2 porsi. Tapi setelah makan hari Rabu sampai dengan hari Senin itu tidak ada gejala apapun yang persis sama dengan teman-teman. Itu saja. Menunya apa sih Pak? Masalah menu yang jelas yang saya tahu itu adalah rebus telur, terus ada Pecel ya? Otek atau pecel ya, pecel sama pisang dan sama nasi. Itu berapa porsi yang dimakannya Pak? Menurut pengakuan kakaknya setelah Bunga pulang ke rumah, Bertanya dulu ke apakah kamu makan ya? Itu makan katanya 2 porsi. Kamu pusing atau tidak ada gejala apapun? Itu jawaban dari almarhum ketika ditanya oleh kakaknya. Berarti di hari Selasa itu nggak sekolah Pak ya, si Bunga itu ya? Yang Selasa mas sudah tidak sekolah. Tapi masih Senin masih sekolah. Banyak katanya pulang duluan karena pusing. Pak, kalau adiknya nemuinnya itu di kamar Pak ya? Diki itu menurut pengakuan uanya, karena saya tidak ketemu langsung dengan anak Diki, itu menurut uanya dikasih tahu bahwa Surya yang umur 12 tahun itu mencari makan, tapi tidak ada, mencari kakaknya, kebetulan kakaknya lagi bergerak dan muntah-muntah. Itu yang Itu jam berapa Pak? itu jam perkiraan 13.00. Oke. pulang sekolah itu kan? Pulang sekolah. Enggak, kalau hari Selasa kan nggak sekolah? Enggak sekolah. Yang hari Senin kan? Hari Selasa Pak. Hari Selasa. Hari Selasa dia tidak sekolah sama sekali. Kalau terakhir diketahui muntah itu berarti dini hari itu Bu ya? Jam 3 itu? Ya, ini hari. Oke, siap. Ya.